Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nurhasana dari kelas 6E Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah PTK dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mawardi SSI MPD dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKM melalui Metode Information Sharing pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Sini ada bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang, selanjutnya identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia karena dengan pendidikan seseorang akan menjadi lebih baik dan dipandang dengan derajat yang tinggi. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD, memahami setiap perubahan siklus, perubahan nilai, dan perkembangan siswanya. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Solusinya, melihat kondisi tersebut, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan menerapkan model pembelajaran yaitu Information Sharing. Model ini menurut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagi sumber belajar. Sumber tersebut bisa dari mana saja, dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. B. Identifikasi masalah. 1. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. 2. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengaruh pada informasi yang disampaikan oleh guru. 4. Pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. 5. Rendahnya hasil belajar pada masa pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. C. Batasan masalah. 1. Penerapan metode information research pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information research. Yang D. Rumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas penerapan metode information sharing pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information research. Tujuan penelitian. 1. Menerapkan metode information sharing pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. 2. Meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information research. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Teoritisnya yaitu penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Praktis bagi satu siswa menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. 2. Guru
Mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. 3. Sekolah. Membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Tinjauan pustaka. Belajar. Belajar menurut teori behaviorisme atau Siregar dan Nara 2010 halaman 25 adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Hasil belajar. Menurut Sutjana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. PKN. Menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mapel yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar, katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, saat sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok bermasyarakat. Metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011, menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran information research, Silberman 2013 menjelaskan metode information research pada dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Kerangka berpikir. Upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode information research pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, Kota Tangerang. Kondisi saat ini yaitu metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Selanjutnya, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, pendayagunaan sumber belajar belum optimal, rendahnya hasil belajar siswa, tindakannya, penerapan metode pembelajaran information search, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Tujuan atau hasil belajar siswa meningkat. Hipotesis. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemnitz dan Mistertagak yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Kehadiran dan peran guru di lapangan, yaitu ada perencanaan, selanjutnya tindakan, lalu pengamatan, yang terakhir adalah refleksi. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3, observer 2 guru kelas 4, lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Yang C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang
Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Yang D, instrumen penelitian. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan indikator keberhasilan siswa, hasil belajar siswa dapat dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM sekolah yaitu 75 dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Teknik pengumpulan data, tes observasi, dokumentasi, catatan lapangan. Teknik analisis data yaitu pertama, di sini ada pengumpulan data, selanjutnya penyajian data, selanjutnya adalah simpulan verifikasi yaitu atau reduksi data. Absen data, triangulasi yaitu pertama observasi, kedua dokumentasi, yang ketiga wawancara. Desain dan prosedur penelitian. Satu, di sini ada siklus satu, yaitu rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Satu, menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Dua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Tiga, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Empat, mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. 5. Mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. 6. Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. 7. Mengembangkan lembar kerja siswa. 8. Mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. 9. Menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. B. Tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan. Berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang C. Observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Yang D. Refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. 2. Siklus kedua. Setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. A. Rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. B. Tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. C. Observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. D. Refleksi.
Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.